Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anakku sekalian pada pembelajaran matematika. Pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan mengenai perkalian bentuk aljabar. Nah, pada pertemuan yang ke-6 ini ya, alur tujuan pembelajaran yang akan dicapai adalah setelah kalian nanti menyelesaikan pembelajaran ini, kalian diharapkan mampu menyederhanakan bentuk aljabar linear pada perkalian bentuk aljabar. Sebelum kita mulai pembelajaran, boleh kita berdoa dulu. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan nanti bermanfaat buat kita semua. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Dan bagi teman-teman yang belum mensubscribe dan takal loncengnya, silahkan di takal loncengnya ya. Kita mulai pembelajaran ini dengan mulai dari diri ya. Bagaimana menyederhanakan perkalian bentuk aljabar dari negatif 6A kali negatif 2, negatif 7 kali 2Y, 2 kali P plus 4, 2Y plus 5 dikalikan dengan Y min 3, dan yang terakhir X plus 3 kali X kuadrat plus 4X min 2. Untuk menjawab pernyataan atau soal-soal ini, kalian silahkan buka buku paketnya, kemudian silahkan kalian isi dulu. Selanjutnya kita mengeksplorasi konsep. Nah, perkalian pada bentuk aljabar ini perlu diingat dan kalian pahami bahwa konsep dasar perkalian bilangan bulat yaitu positif kali positif, hasilnya adalah positif ya. Positif kali negatif, iya negatif. Negatif kali positif adalah negatif, dan negatif kali negatif adalah positif. Dan contohnya ini, negatif 6A kali negatif 3, berapa hasilnya? Negatif 7 kali 2Y berapa hasilnya? 4A kali negatif 3A berapa hasilnya? Dan 2A kali 5B juga berapa hasilnya? Nah, untuk menjawab ini semua, kita lihat contoh berikutnya. Nah, bagaimana menentukan hasil dengan perkalian pada bentuk aljabar? Kita lihat contohnya, 2A kali 3A, maka caranya adalah yang pertama, 2 kali 3 sama dengan 6, kemudian A kali A sama dengan A kuadrat. Jadi 2A kali 3A sama dengan 6A kuadrat. Yang kedua, 5A kali negatif 6B. Sama caranya seperti di atas. 5 kali negatif 6 sama dengan negatif 30. Kemudian A kali B sama dengan AB. Jadi hasilnya adalah negatif 30 AB. Ketiga, negatif 4A kuadrat kali 5A. Maka negatif 4 kali 5. Ini bilangan kali bilangannya, negatif 20. Dan A kuadrat kali A-nya apakah 3? Sehingga hasil akhirnya adalah negatif 20 A pangkat 3. Selanjutnya, 4AB kali negatif 5A kuadrat B. Sama caranya, 4 kali negatif 5, negatif 20. Kemudian AB kali A kuadrat B. Ini sama dengan A pangkat 3B kuadrat. Sehingga hasilnya adalah negatif 20 A pangkat 3B kuadrat. Nah, sekarang yang lain. Pada perkalian bilangan bulat berlaku sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan dan pengurangan. Misal ini, pada bilangan bulat 2 dikalikan dengan 3 plus 4. Ya, 2. Maka ini sama aja caranya 2 kali 3. Tulis 2 kali 3, kemudian plus 2 kali 4. Yang kedua, 2 kali 5 kurang 3. Maka caranya nih 2 kali 5 ya. Kemudian 2 dikurangi, ini kurang 2 kali 3. Nah, ada dua bentuk perkalian pada bentuk aljabar menggunakan sifat distributif, yaitu yang pertama, perkalian antara konstanta dengan bentuk aljabar. Yang kedua, perkalian antara dua bentuk aljabar. Nah, contohnya ya, perkalian pada bentuk aljabar ini perkalian suatu bilangan dengan suku 2 dan perkalian suatu bilangan dengan suku 3. Nah, contoh, tentukan hasilnya 3 dikalikan dengan min 4x tambah 7. Maka cara yang tadi
Ini sama dengan nih 3 kali min 4 X min 12 X, ya kan? Kemudian yang kedua 3 kali 7 sama dengan 21. Jadi hasilnya adalah negatif 12X tambah 21. Contoh yang kedua, 2X dikalikan dengan 3X min 5. Nah, maka 2X kali 3X sama dengan 6X kuadrat. Dan kedua, 2X kali negatif 5 ini sama dengan negatif 10X. Yang ketiga, negatif 5 dikalikan dengan 6X kuadrat min 7X plus 8. Maka hasilnya adalah ini negatif 5 kali 6X kuadrat negatif 30X kuadrat. Negatif 5 kali 7 sama dengan plus 35X. Dan negatif 5 kali 8 sama dengan negatif 40. Yang keempat, ada pecahan di sini 2/3 ya. 2/3 dikalikan dengan 6X kuadrat negatif 3X plus 12. Maka caranya sama tadi. 2/3 kalikan 6X kuadrat. Di sini 6 dibagi 3, 2. 2 kali 2, 4. Jadi hasilnya adalah 4X kuadrat. Kemudian yang kedua, 2/3 dikalikan dengan 3X. Hasilnya berapa? 6/3 jadi negatif 2X ya. Dan yang ketiga, 2/3 kalikan 12. 12 dibagi 3, 4. 4 kali 2, 8. Itu hasilnya ya, plus 8. Jadi hasilnya 4X kuadrat min 12X plus 8. Selanjutnya, perkalian suku 2 dengan suku 2. Nah, tentukan hasil dari ini X plus 3 kali X plus 4. Caranya sama seperti tadi ya. Ini X kalikan dengan X. Jadiin dulu yang dikalikan dengan ini. Hasilnya adalah X kuadrat. Kemudian yang kedua, X yang tadi kalikan dengan 4. Ini ya. 4. Hasilnya adalah 4X. Kemudian yang kedua 3 kali X. Nah, hasilnya adalah 3X. Dan selanjutnya 3 kali 4. Hasilnya 12. Nah, ini belum selesai. Karena ada yang sama sukunya ya. Ini yang sejenis. Maka X kuadrat. Ini 4X tambah 3X bisa dioperasikan. Jadi 7X ya. Tambah 12. Contoh 2. 3X dikurang 2 dikalikan dengan X plus 5. Sama saya seperti tadi. Ini 3X kuadrat. Kemudian yang kedua 3X kali 5. Ya ini. Hasilnya ada plus 15X. Kemudian min 2 kali X. Hasilnya adalah min 2X. Dan yang terakhir min 2 kali 5 sama dengan min 10. Dan sekarang ini ada. Ya ini 15X kurang 2X sama dengan 13X kurang 10. Yang ketiga 2X tambah 6 kali 3X min 4. Nah, hasilnya sama caranya seperti tadi. 6X kuadrat ditambah dengan negatif 8X. Kemudian ditambah dengan 18X. Ditambah dengan negatif 24. Nah, hasilnya 6X kuadrat ditambah dengan 10X dikurang 24. Dan yang terakhir adalah perkalian suku 2 dengan suku 3. Kita lihat. X plus 3 dikalikan dengan X kuadrat plus 4X min 2. Maka caranya X ini dikalikan dengan ketiga ini, 3 suku ya. Maka ini X kali X kuadrat sama dengan X pangkat 3. Kemudian X ini dikalikan dengan 4X. Hasilnya adalah 4X kuadrat. Kemudian X kali negatif 2. Hasilnya adalah negatif 2X. Sekarang yang ketiga ini ya, suku yang kedua. 3 dikalikan dengan seluruh ini. Satu-satu. 3 kali X kuadrat. Hasilnya adalah 3X kuadrat. Kemudian 3 dikalikan dengan 4X. Hasilnya adalah 12X. Kemudian 3 kali negatif 2. Hasilnya adalah negatif 6. Nah sekarang kita sederhanakan. Ini X pangkat 3 tidak ada temannya. Ya, tidak yang sejenis. Hasilnya 4X kuadrat. Ada yang sejenis enggak? Oh ada. Ternyata sejenis dengan 3X kuadrat. Maka bisa dioperasikan. 4X kuadrat tambah 3X kuadrat. Jadi 7X kuadrat. Kemudian negatif 2X dengan 12X. Hasilnya adalah 10X. Dan terakhir 6. Ya, itulah hasil akhirnya. Demikian anakku sekalian pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Ya. Sampai jumpa lagi pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.